Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang materi indeks pada PostgreSQL. Nah, kita lihat dulu definisinya. Indeks itu sebenarnya seperti apa. Jadi, indeks di sini adalah struktur data yang membantu Postgre. Dan sebenarnya tidak hanya Postgre saja, seluruh basis data seperti itu, dan salah satunya Postgre, untuk mencari baris di dalam tabel dengan cara yang lebih cepat. Serupa dengan cara kita menggunakan indeks di buku untuk menemukan halaman, atau biasanya kalau mungkin zaman dulu sekali itu ada yellow page kayak buku nomor telepon kayak gitu, itu kan sudah ada sudah ada huruf-hurufnya, abjadnya seperti ini. Nah, indeks itu sama halnya seperti itu. Jadi itu akan mempercepat kita untuk mencari data yang kita perlukan jika kita menggunakan indeks. Tujuan dari indeks sendiri di sini untuk mempercepat proses pencarian data, terutama pada tabel yang memiliki baris data yang sangat banyak. Nah, tanpa indeks, Postgre itu harus memindai seluruh tabel mencari datanya. Tapi kalau misalkan sudah ada indeksnya, misalkan berdasarkan namanya, huruf kapitalnya, misal hurufnya itu huruf J gitu. Nah, dia sudah terindeks bahwa ada bagian blok yang itu hanya isinya huruf J. Maka eh, proses pencariannya akan langsung ke blok tersebut. Beda halnya jika tidak ada, maka dia akan nyari dulu satu-satu tiap baris seperti itu. Nah, kalau dengan indeks itu akan lebih cepat karena prosesnya itu mengelompokkan seperti itu berdasarkan kolom mana yang kalian indekskan seperti itu. Pengaruhnya di sini indeks mempercepat query select. Biasanya digunakan pada query select untuk pengambilan data. Namun pada saat yang sama sebenarnya adanya indeks ini juga bisa memperlambat operasi penulisan seperti insert, update, atau delete. Karena setiap kali data itu diperbarui, maka harus ada indeksasi ulang. Jadi kemungkinan akan lebih lama. Jadi kita harus benar-benar selektif tahu bagian mana yang akan kita buat indeks. Nah, ini jenis-jenis indeks di Postgre. Indeks yang pertama ada B3, ini defaultnya. Postgre itu menggunakan ini. Dan adalah jenis indeks yang paling umum digunakan di Postgre, cocok digunakan untuk query kesetaraan, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, between. Nah, misalkan untuk query select bintang from pegawai where gajinya lebih dari 5 juta, kayak gini. Nah, Postgre sendiri akan menggunakan B3 indeks untuk mempercepat pencariannya. Ini defaultnya. Terus ada indeks hash. Nah, ini digunakan untuk query kesetaraan saja, tidak mendukung rentang. Jadi hash, biasanya query hash ini untuk query kesamaan saja seperti ini contoh query-nya. Kemudian ada indeks GIN, Generalized Inverted Index. Nah, ini sangat efisien untuk pencarian teks penuh atau kolom dengan tipe data array. Cocok untuk aplikasi yang menggunakan pencarian kata kunci seperti mesin pencarian seperti itu kan. Keywordnya apa panjang kayak gitu kita pakai indeks GIN. Kemudian ada GIS, General Search Tree, digunakan untuk data yang lebih kompleks seperti data geometris. Misalkan ini fungsi pencarian untuk aplikasi GIS. Nah, atau data multidimensi lainnya kita bisa menggunakan indeks GIS ini. Kemudian ada indeks print, block range index. Nah, ini cocok untuk tabel yang sangat besar di mana data disimpan dalam blok yang terurut secara alami. Jadi sudah pasti A dulu, B dulu, kemudian C gitu. Nah, efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, namun lebih lambat dibandingkan indeks B3. Nah, nanti kalian sesuaikan tipe data kalian itu seperti apa. Nah, indeks itu yang akan kalian pilih sesuai dengan uh, tipe data atau model data yang kalian miliki seperti itu. Kemudian ini kelebihan penggunaan indeks. Apa saja sih keuntungan penggunaan indeks? Jadi kelebihannya pencariannya lebih cepat. Indeks itu memungkinkan Postgre untuk mengambil data tanpa memindai atau mencari data tersebut di seluruh tabel satu-satu. Nah, ini mempercepat query select secara signifikan, terutama untuk tabel yang besar. Efisien untuk query rentang. Jadi kita bisa menggunakan indeks B3 untuk query-query yang menggunakan rentang. Ini contohnya. Kemudian mengurangi operasi input output. Nah, tanpa indeks, Postgre itu perlu membaca banyak blok dari data disk. Tapi dengan indeks hanya sedikit blok saja, blok yang sesuai saja, sesuai dengan yang sudah diindeks yang akan diakses. Jadi menghemat operasi disk dan mempercepat waktu responnya juga. Seperti itu. Tapi selain kelebihan juga tentunya segala satunya memiliki kekurangan ya. Jadi kekurangan dari indeks ini dia bisa memperlambat operasi penulisan.
Jadi ketika memiliki banyak tabel yang diindeks, setiap kali data itu di-insert, update, atau delete, nah Postgre itu harus bekerja memperbarui indeks terkait yang bisa memperlambat penulisan. Jadi harus disesuaikan. Misalkan kalau memang di situ mungkin di transaksi itu kan sering ada proses write, proses insert ya, itu jangan gunakan indeks. Misalkan untuk di detail pembelian. Kalau untuk pembelian saja itu masih mungkin kita menggunakan indeks karena memang proses insertnya tidak sebanyak yang diproses detail pembelian, misalkan seperti itu. Nah, harus disesuaikan juga. Dan itu kalau memang diperlukan, kita sering mengakses pembelian. Kalau misalkan kita sering mengakses data di barang, berarti data di barang itu yang perlu kita indekskan agar proses pencariannya tepat. Karena kalau di data di barang kan mungkin kita hanya perlu query select ya, tanpa insert data baru barang lagi. Kita mencari data. Nah, itu baiknya kita gunakan indeks di tabel tersebut. Kemudian indeks juga memakan ruang penyimpanan. Jadi indeks membutuhkan ruang tambahan di disk. Semakin banyak indeks yang dibuat, semakin besar ukuran database secara keseluruhan. Nah, ini sintaks dalam pengelolaan indeks. Pertama, kita membuat indeks seperti ini. Ini struktur umumnya, create index, ada nama indeksnya, on, nama tabel, dan kolomnya. Ini contohnya, jadi misalkan kita membuat indeks namanya IDX gaji di tabel pegawai, kemudian di kolom gaji, seperti ini. Kalau menghapus ya tinggal dihapus, drop index, nama indeksnya apa. Ini contohnya IDX gaji. Kemudian menampilkan indeks di Postgre itu ada apa saja indeks yang sudah kita buat. Seperti ini, select bintang from PG index, where table name, nama tabelnya apa kita pakai. Karena ini tabel dari tabel pegawai, kita ngambil tabel name-nya pegawai seperti ini. Kemudian ini contoh studi kasusnya. Jadi nanti kita menggunakan explain analyze untuk kita benar-benar bisa menganalisis apakah memang kinerjanya semakin cepat jika kita menggunakan indeks dan apakah ketika query-nya kompleks itu akan jadi lebih lama. Nah, apakah sudah efisien code kita? Nah, kita nanti akan menggunakan explain analyze ini. Nah, ini studi kasusnya, lakukan pencarian gaji pegawai dengan lebih dari 6 juta rupiah pada tabel pegawai. Bandingkan hasil pencarian menggunakan indeks dan tanpa menggunakan indeks. Nah, di percobaan ini kita akan mencoba membandingkan menggunakan indeks sama nggak menggunakan indeks itu perbedaannya berapa masih. Gitu ya. Sebenarnya disclaimer dulu, karena ini datanya hanya 10 row gitu. Jadi kemungkinan mungkin ketika nanti kalian run, namanya query tidak selalu nilainya defaultnya hasil execution time-nya seperti ini. Bisa juga lebih cepat di tempat kalian atau juga bisa lebih lambat. Tapi kalau memang datanya hanya 10, sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau datanya sudah puluhan ribu, itu akan benar-benar terlihat perbedaannya dalam proses pencarian searching tadi ya. Oke, kita balik lagi fokus di sini. Yang pertama kalian membuat tabelnya, sudah ada code-nya, tinggal di copy pastekan aja. Dan jangan ada alasan komputer rusak atau yang lainnya, belum install Postgre dan lain sebagainya, karena sebenarnya pakai online compiler bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba dan tidak belajar seperti itu ya. Oke, tabelnya sudah, kemudian kita insertkan datanya, kemudian nah ini kita melakukan query tanpa indeks. Kita coba, ini kan sudah create tabel, sudah insert. Nah, ini explain analysis select bintang from pegawai gajinya lebih dari ini awalnya dia itu ini cost-nya, kemudian ini execution time-nya, planning-nya sih 49 milisecond, tapi ternyata execution-nya, planning itu dapatkan dari mana sih? Planning ya dari susunan code-nya, jumlah datanya di-planningkan itu akan sekian milisecond, tapi ternyata execution time-nya hanya 13 milisecond. Kemudian kita coba create index seperti ini, query-nya create index on pegawai, kemudian kita lakukan explain lagi, explain analysis dengan query yang sama, ternyata hasilnya di sini lebih cepat. Hanya beberapa milisecond, tapi ini akan sangat bermanfaat jika, seperti yang saya bilang tadi, data kalian puluhan ribu. Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali. Jadi, penting kita menggunakan indeks untuk melakukan pembacaan data. Seperti itu, pencarian data secara lebih cepat.
Kemudian kita juga bisa melihat informasi indeks di dalam tabel pegawai ini sebenarnya ada indeks apa aja sih yang sudah ada. Nah, select bintang from PG Index where table name adalah pegawai. Nah, di sini terlihat bahwa sebenarnya setiap tabel yang di-create, yang kalian create itu juga sudah mempunyai uh, sudah diindeks menggunakan B3 tadi dengan Postgre. Yang diindeks biasanya apa? Biasanya primary key-nya. Tapi kalian juga bisa menambahkan indeks pada kolom-kolom tertentu yang memang kalian rasa itu penting. Misalkan kalian ingin membuat indeks di gaji, karena di situ nanti akan sangat sering proses pencarian gaji, misalkan perlu diindekskan atau diindekskan berdasarkan namanya, seperti itu. Nah, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, studi kasus kalian. Oke, untuk studi kasus yang seperti ini silakan dicoba pakai query kalian. Kira-kira bagaimana? Apa yang kalian temukan? Silakan dieksplor lebih jauh ya. Oke. Nah, ini bahan diskusinya. Jadi, coba buat indeks dari tabel-tabel yang Anda miliki. Jelaskan hasil query-nya itu seperti apa. Apakah memang lebih cepat, lebih lambat, atau gimana? Nanti kita diskusikan di minggu depan. Nah, jika studi kasus Anda belum memiliki banyak data dan kurang dapat merepresentasikan hasil penggunaan indeks, maka dapat menggunakan sampel database yang sudah memiliki banyak data dummy. Misalkan, salah satunya itu namanya database Cinox. Silakan kalian search. Ini juga ada URL-nya, bisa di-download di situ, atau query-nya aja di copy pastekan ke Postgre kalian, itu juga bisa. Ini tentang digital media store, jadi di situ tuh kayak eh, toko musik ya. Toko musik apa album-album musik gitu, di situ ada album, ada artis, terus eh, apa namanya judul lagunya seperti itu. Nah, silakan kalian cek. Untuk rancangan tabel dari Cinox sendiri juga sudah ada gambarannya seperti apa rancangan basis datanya. Tinggal kalian search dalam bentuk image nanti juga ada. Jadi itu mempermudah kalian memahami ini sebenarnya database-nya itu seperti apa sih, kontennya apa saja itu sudah ada. Jadi selain query-nya juga sudah ada diagram untuk tabel database-nya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicoba membuat indeks dan tolong dieksplor apa saja yang bisa membuat lebih cepat, apa saja yang membuat lebih lambat, dan yang pasti gunakan tadi indeks untuk mencoba ya. Coba hasilnya seperti apa, nanti kita bandingkan, kita diskusikan bersama di minggu depan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.